Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, izin untuk memperkenalkan diri. Saya Alivia Hana Naila Kansa dari Paskanaga 24. Siap, izin Kak Bang untuk menyampaikan rangkuman jawaban dari soal nomor 5. Yang pertama yaitu ankle break. Jika seseorang mengalami patah pada pergelangan kaki, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyuruh korban untuk tidak banyak bergerak. Jangan meluruskan atau menyentuh bagian yang terlihat bengkok. Stabilkan posisi kaki menggunakan bidai atau alat bantu darurat, seperti kayu yang dilapisi kain. Jika ada pembengkakan, kompres dengan es yang dibungkus kain selama 15-20 menit. Pastikan kaki tidak digerakkan lagi dan segera cari bantuan medis. Jaga korban tetap tenang dan jangan biarkan untuk berjalan. Yang kedua, yaitu luka lecet. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah bersihkan tangan terlebih dahulu agar luka tidak terkontaminasi. Siram luka dengan air bersih untuk menghilangkan kotoran atau debu. Lalu, bersihkan luka lecet tersebut dengan cairan antiseptik. Setelah bersih, luka bisa dibiarkan terbuka jika kecil atau ditutup kasa steril jika luka tersebut cukup luas. Ganti perban setiap hari dan hindari untuk menggaruk luka. Untuk yang ketiga yaitu dislokasi, meliputi tangan dan kaki. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menjaga agar area yang terkena tidak bergerak. Jangan menarik atau mengembalikan posisi sendi ke tempat semula, karena bisa memperparah cedera. Lalu, stabilkan bagian tubuh yang mengalami dislokasi dengan alat bantu, seperti perban elastis atau bidai. Pastikan korban duduk atau berbaring dalam posisi yang nyaman. Untuk yang keempat, yaitu kram. Jika seseorang mengalami kram, langkah pertama yang harus dilakukan adalah segera bantu korban untuk berhenti beraktivitas dan duduk atau berbaring dengan posisi nyaman. Lalu, lakukan peregangan secara perlahan pada bagian kram. Setelah itu, hindari memijat secara kasar karena bisa memperparah kondisi otot. Setelah kram mereda, biarkan korban beristirahat sebelum kembali untuk beraktivitas. Lalu untuk selanjutnya, yang kelima, yaitu pusing. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menghentikan aktivitas dan membantu korban untuk duduk atau berbaring di tempat yang teduh. Lalu selanjutnya, longgarkan pakaian yang ketat, terutama di bagian leher dan perut. Berikan air minum dan biarkan korban menarik nafas dalam dan perlahan. Jika pusing tidak membaik, lalu disertai mual dan muntah, sebaiknya segera dibawa ke medis. Untuk yang keenam, yaitu pingsan. Jika seseorang mengalami pingsan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah segera baringkan korban di tempat datar dengan posisi kaki lebih tinggi dari kepala untuk membantu aliran darah kembali ke otak. Longgarkan pakaian, terutama di bagian leher dan dada. Jaga sirkulasi udara tetap lancar. Setelah sadar, bantu korban untuk perlahan dan berikan air minum. Jangan langsung mengajaknya berdiri. Jika korban tidak juga sadar setelah 1 menit atau mengalami hal seperti kejang atau lainnya, segera cari bantuan medis. Untuk yang ketujuh, yaitu mual. Langkah pertama yang harus dilakukan jika ada orang yang mual, yaitu bawa korban ke tempat yang lebih tenang
dan pastikan duduk atau berbaring dalam posisi yang nyaman. Lalu, jangan memaksakan untuk makan atau minum terlalu banyak. Biarkan tubuh beristirahat sejenak, dan jika mual karena perut kosong, bisa diberi minuman hangat seperti teh hangat. Jika mual disertai muntah-muntah terus-menerus atau pusing berat, segera laporkan ke medis untuk tindakan selanjutnya. Jauhkan dari kerumunan agar korban juga tidak merasa sesak. Untuk yang ke-8, yaitu sesak napas. Langkah pertama yang harus dilakukan jika ada orang yang mengalami sesak napas adalah jangan baringkan korban karena bisa memperburuk pernapasan. Longgarkan pakaian, terutama di bagian dada dan leher. Usahakan ruangan tetap memiliki sirkulasi udara yang baik. Lalu, jika tersedia, gunakan alat bantu pernapasan seperti tabung oksigen. Selanjutnya yaitu bantu korban bernapas secara perlahan. Jangan tinggalkan korban sendirian. Jika sesak napas makin parah atau disertai nyeri dada, segera bawa ke tenaga medis untuk mendapatkan tindakan lanjutan, dan hindari menekan dada atau memaksakan aktivitas fisik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata atau perbuatan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.